welcome back to my YouTube channel. Kalian lihat gak sih mataku berbinar-binar? Kenapa? Karena hari ini aku mau ngomongin duit. Yes, aku mau ngomongin THR atau tunjangan hari raya. Yes, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Kita akan lebaran dan thank God kalau Indonesia sudah mulai pulih. Dan kita di tahun 2022 ini sudah bisa merayakannya dengan berkunjung ke rumah saudara-saudara. Puji Tuhan ya, kalau semuanya boleh lancar dan baik-baik saja. Udah boleh mudik, udah boleh dapat THR. Tahun lalu kan enggak ya guys. Dan bahkan sudah bisa berkumpul, silaturahmi, ketemu, meet up, bukber, segalanya udah bisa ya. Dan yang aku pikirkan dan aku antisipasi duluan adalah ternyata ada jebakan THR yang harus kamu tahu. Supaya apa? Supaya mami-mami terutama nih ya, yang bertanggung jawab sebagai menteri keuangan di rumah tangga bisa mengatur keuangan jadi lebih aman. Habis lebaran kita tidak gombyos, kehilangan duit dan bingung gimana lagi nih carinya, udah keburu habis. Nah, itu yang mau kita bicarakan hari ini. Dan buat kalian yang baru datang di YouTube channel ini, aku mengucapkan selamat datang. Hai, kenalin, nama aku Judith. Dan YouTube channel ini kita akan ngebahas berbagai hal tentang hidup yang ringan-ringan aja, asalkan bermanfaat, asalkan diaplikasikan sehari-hari tentang mencari uang, memakai uang, pokoknya tentang uang deh. Supaya aku dan kamu, generasi muda, lebih bijak lagi mengelola keuangan kita. Yuk kita mulai ceritanya. Jebakan-jebakan ini hampir bisa aku prediksi karena aku sering gitu melihat orang-orang yang menghadapinya. Dan harusnya kalau diantisipasi lebih awal, ini bukan jadi jebakan. Bahkan emang ya kita jadi kayak berasa lebih pinter gitu daripada keadaan. Oke, yang pertama jebakannya adalah tada, yes, THR dibagikan itu di bulan April. Tapi kita lebaran di bulan Mei. Dan kalian tahu di bulan Juni atau Juli awal ya, anak-anak akan menghadapi pembelajaran tatap muka. Kenapa aku tahu? Karena aku sebenarnya punya basic guru. Jadi aku lumayan mengikuti perkembangan tahun pelajaran masuk sekolah gitu ya. Nah, yo mami-mami inget gak kalau selama 2 tahun sekolah online, anak-anak memakai baju yang itu-itu saja. Dan biasanya nih kalau misalnya bajunya agak sempit dikit, mami-mami pasti akan, udahlah nak, pakai aja, gak apa-apa, cuma sedikit inilah, gak kelihatan, yang penting dari bagian dada ke atas kamu kelihatan rapih gitu ya, nggak kelihatan kesempitan gitu. Yang penting di layar Zoom meetingnya itu semuanya masih layak pakai lah gitu ya. Atau kayak baju olahraga nih, ini sebenarnya jarang dipakai ya. Biasanya itu cuman buat mungkin online doang ya, bikin video gitu ya. Terus mungkin sekarang bajunya udah mulai mengecil. Dan biasanya baju olahraga itu kan diproduksi sama sekolah, otomatis wajib beli. Nah, ini yang mau aku kasih tahu ke mami-mami. Kalau kita menghadapi PTM nanti tatap muka langsung, artinya anak-anak sudah harus memakai seragam baru, baju baru, kaos kaki baru, sepatu baru, tas baru. Untuk beberapa hal yang memang gak usah baru sih masih ada gitu ya, ya gak apa-apa juga. Kayak tas mungkin ya nggak harus baru. Tapi kalau sepatu udah nggak muat ya otomatis kan beli ya mam ya. Terus juga baju kalau kesempitan otomatis beli ya. Buat teman-teman yang anaknya sekolah di negeri mungkin dapat ya fasilitasnya ya dari dana BOS. Tapi kalau buat teman-teman yang anak-anaknya itu sekolah di sekolah swasta dan otomatis wajib beli, apalagi ada print di baju-bajunya gitu ya, ada logo sekolahnya, itu kan nggak bisa dibeli sembarangan, harus beli di sekolah. Dan harganya setahu aku lumayan, ratusan ribu untuk satu baju. Nah, inilah kenapa mami-mami ayo dihitung anaknya berapa, apa aja yang diperlukan buat nanti masuk tahun ajaran baru. Lalu duit THR-nya tolong langsung disimpan dulu, mam. Disimpan dulu. Nah, kalau saran aku sih disimpannya jangan jadi deposit ya, atau tabungan gitu loh. Kalau bisa ditaruh ke investasi. Bisa terserah sih investasinya apa, bisa reksadana kayak saham kayak gitu ya. Jadi kita itu nunggu 2 bulan duitnya bisa berbunga ya, berbunga 50.000 kan lumayan ya mam ya, bisa dapat beli kaos kaki kayak. Apalagi keperluan kalau buat anak-anak sekolah itu sering tak terduga, ada aja yang dibeli apa aja, kayak misalnya mungkin peralatan pramukanya lah yang kemarin udah berceceran gitu kan, kerajinan tangannya lah yang tiba-tiba udah nggak ada gitu ya. Dan bisa juga nih pakai trik adalah lihat di Shopee, mumpung
mumpung demand-nya belum terlalu besar, belum terlalu hype, jadi harganya masih cenderung stabil. Seperti yang kita tahu nih, kalau di pelajaran ekonomi, kalau permintaan meningkat maka harga akan cenderung meningkat. Jadi mendingan dari sekarang dilihat mana yang bisa dibeli dicicil dari sekarang, ya dibeli dicicil dari sekarang. Tapi kalau misalnya enggak dan harus tunggu nanti, ya mendingan disimpan dulu dalam bentuk sebuah investasi yang bisa melahirkan uang kembali gitu maksud aku ya. Supaya nanti saat anak-anak masuk sekolah kita nggak kelabakan. Jebakan THR yang kedua adalah tentang perilaku konsumtif untuk membeli baju lebaran. Tapi kan udah lama nggak lebaran, pengen lah beli gitu ya. Apalagi di 2 tahun menghadapi COVID, kalau ada orang tua, kakak, adik, saudara, keponakan gitu ya masih sehat sempurna, itu adalah sebuah berkat yang tidak bisa dibayar pakai apapun. Dan kalau teman-teman mau beli baju barengan gitu ya, itu nggak apa-apa sama sekali. Cuman aku mau kasih tahu gimana kalau teman-teman nggak usah beli pakai duit THR-nya. Gimana kalau menuju lebaran ini masih ada 2 minggu, teman-teman jadi dropshipper? Ayo gimana? Kan itu justru membuat uang yang harusnya keluar malah jadi uang masuk. Ya kan? Aku sih sebenarnya udah melakukan dropshipper ini, makanya aku berani bilang kalau memang si dropship ini adalah salah satu ide mencari uang yang memang cukup enak gitu ya. Memang sih capeknya itu capek-capek pikiran, bukan capek ngeluarin duit. Karena kalau modal pakai uang sih lebih ke bayar iklan di Shopee-nya gitu ya. Ini aku ngomong platformnya Shopee, bisa yang lain sih. Jadi intinya aku mengajak mami-mami untuk mulai menjadi dropshipper dulu nih, supaya duitnya itu balik dan bisa beli baju lebaran. Dan yang dijual pun kalau bisa baju lebaran aja, Mam, kan hype-nya lagi tinggi nih ya, baju lebaran, mukena gitu ya. Orang-orang lagi pengen banget pakai sesuatu yang baru. Nah, itu yang dijual belikan. Bisa pakai platform dropship atau pakai diri sendiri untuk berjualan. Itu sebenarnya lebih powerful because people buy people. Mami duluan yang beli bajunya gitu, terus udah gitu bergaya-gaya boleh di depan Instagramnya, Facebooknya, baru dijualin kayak gitu. Jadi menghasilkan cuan yang akhirnya bisa dipakai untuk beli baju lebaran, mukena, dan lain-lain lah yang dibutuhkan saat lebaran. Seperti itu saran dari aku. Yang ketiga adalah mengirimkan parcel. Bukannya aku anti dengan namanya blessing sana sini, enggak sama sekali. Tetapi biasanya mengirimkan parcel ini akan membuat kocek kita sedikit berkurang. Bukan sedikit, bahkan banyak gitu ya. Kadang ya kepikir, teman yang itu udah dikirimin belum ya, yang ini udah belum ya, itu belum ya, itu belum ya gitu ya. Oleh karena dasar nggak enak gitu sebenarnya ya. Tapi itu balik sih ke pribadi teman-teman sekalian ya. Aku nggak punya pattern yang gimana-gimana sih. Kalau orang ngasih berarti ya dia punya berkat lebih. Tapi kalaupun dia nggak ngasih, dia pasti punya alasan yang tidak bisa kita hakimi juga gitu ya. Nah, gimana kalau kamu yang membuat hampersnya? Nah, misalnya kirimin kue, ya udah Mam, coba deh bikin kue. Tapi dia gimana ya cara promosiinnya? Nah, lihat deh, kita kan masih 2 minggu deh, 2 minggu lagi gitu ya menghadapi lebaran. Nah, di momen-momen buka puasa bersama, bawalah sampel yang sudah Mam atau teman-teman bikin. Kasih coba testernya gratis ke teman-teman itu. Gitu, kasih coba, abis itu nanti bilang, kalau mau jadi parcel ada gratis ongkir ya gitu. Jadi langsung pakai kata-kata marketing termutakhir gitu ya. Marketingnya S7 kalau bisa, bukan S3 lagi, S7 S8 gitu ya. Bilangnya gratis ongkir, buy one get one, dapat kartu ucapan gratis gitu. Semuanya dijual supaya apa? Supaya dapat kepercayaan dari orang yang udah nyobain makanan kita. Apalagi kalau makanan yang Mam bikin tuh enak gitu. Dan jangan terfokus ke satu jenis aja. Misalnya memang, ya tapi gue gak bisa bikin kue gitu, apa dong, keripik mungkin. Misalnya kamu punya koneksi di mana dia adalah agen, terus kalian bisa bikin sebuah parcel dengan harga yang lebih murah gitu ya, tapi pakai produk-produk toko gitu. Emang biskuit-biskuitnya, kue-kuenya tuh emang ada di toko, tapi kamu bisa mengemas sedemikian rupa jadi lebih murah lagi gitu ya. Itu kan jadi nilai plus.
Itu dia 3 tips jebakan THR yang aku ceritakan ke kalian. Dan sekalian aku berikan beberapa tips dan trik menghadapinya supaya bukan jadi jebakan lagi, tapi justru jadi peluang. Ubah jebakan itu menjadi peluang untuk menghasilkan uang dari rumah. Sekian cerita aku, sekian review dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Dan aku mau mengucapkan selamat menjelang lebaran buat teman-teman yang lagi puasa. Semoga puasanya lancar, gak ada sakit penyakit yang menghinggapi, sehat-sehat seluruh keluarga menuju hari kemenangan itu. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Kalau boleh like, comment, dan subscribe kalau kamu suka channel ini. See you on my next video. Ini Instagram aku, kalau kita mau ngobrol di sini juga boleh. See you, bye-bye, God bless you.